warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ratu Bebaresa and my student number is 2341242. In this video, I'm going to explain of the business feasibility study atau yang bisa kita sebut dengan bisnis kelayakan bisnis. Pada video pelajaran kali ini kita akan membahas tentang yaitu ya bisnis kelayakan bisnis. Topik ini sangat penting untuk dipahami, terutama bagi calon pengusaha yang ingin memastikan apakah ide bisnis yang dimiliki benar-benar layak dijalankan dan bisa menghasilkan keuntungan atau enggak. Oke, kita langsung masuk ke definisi. Adapun definisinya di sini, studi kelayakan bisnis adalah sebuah analisis yang digunakan untuk menilai apakah sebuah ide bisnis dapat berjalan dengan baik di dunia nyata. Melalui studi ini, kita bisa melihat seberapa besar peluang bisnis tersebut untuk sukses serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi risiko yang mungkin dihadapi. Dengan kata lain, studi kelayakan ini membantu kita memastikan bahwa bisnis yang akan jalan tidak hanya menarik, tapi juga realistis dan menguntungkan. Nah, next ada purpose of feasibility atau tujuan dari studi kelayakan bisnis itu sendiri. Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah sebuah ide bisnis benar-benar layak untuk dijalankan. Melalui studi ini, kita bisa menemukan beberapa tantangan sejak awal dan mempersiapkan solusi terbaik sebelum bisnis dimulai. Selain itu, hasil dari studi kelayakan juga membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengurangi risiko kerugian. Next, ada pentingnya studi kelayakan bisnis. Melalui studi kelayakan bisnis, ini sangat penting karena bisa mencegah kegagalan di tahap awal. Dengan melakukan analisis yang matang, kita bisa merencanakan keuangan, operasional, dan strategi pemasaran dengan lebih baik. Selain itu, hasil studi ini juga bisa digunakan untuk menarik perhatian investor atau pihak bank, karena menunjukkan bahwa rencana bisnis kita sudah melalui proses analisis yang serius. Secara keseluruhan, studi bakal akan membantu memastikan bahwa bisnis kita bisa berjalan secara berkelanjutan dan terus berkembang. Next, ada jenis-jenis analisis kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis ada beberapa jenis analisis yang harus dilakukan. Yang pertama, analisis pasar untuk melihat kebutuhan pelanggan dan tingkat persaing. Yang kedua, analisis teknis yang menilai peralatan, teknologi, dan proses produksi yang dibutuhkan. Yang ketiga, analisis keuangan yang menghitung biaya, pendapatan, dan potensi laba. Dan yang keempat, analisis hukum untuk memastikan bisnis sesuai dengan aturan dan izin yang berlaku. Lalu, yang terakhir, analisis organisasi yang melihat struktur manajemen dan sumber daya manusia yang akan menjalankan bisnis. Next, ada langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Langkah pertama dalam melakukan studi kelayakan bisnis adalah menentukan ide atau peluang bisnis yang ingin dijalankan. Setelah itu, kita melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan konsumen dan pesaing. Langkah berikutnya adalah menganalisis kebutuhan teknis dan operasional bisnis seperti lokasi, peralatan, dan tenaga kerja. Kemudian, buatlah proyeksi keuangan untuk memperkirakan modal biaya serta potensi keuntungan. Dan terakhir, identifikasi risiko yang mungkin muncul dan buat kesimpulan apakah bisa bisnis tersebut layak dijalankan atau enggak. Yang selanjutnya ada kebijakan untuk pertumbuhan bisnis. Nah, contoh kasusnya seseorang ingin membuka kedai kopi ya. Dari sisi pasar, minat masyarakat terhadap kopi sangat tinggi, terutama di kalangan pelajar dan pekerja muda. Secara teknis, bisnis ini membutuhkan mesin kopi kan.
atau selain mesin kopi juga barista serta tempat yang nyaman juga terutama ya. Dari sisi keuangan mungkin dibutuhkan modal sekitar 10 juta mungkin ya dengan estimasi balik modal dalam secara hukum bisnis ini merupakan izin usaha dan izin kebersihan juga. Jika semua aspek tersebut terpenuhi, maka kedai kopi itu dapat dikatakan layak atau feasible untuk dijalankan. Oke, dan terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah langkah penting sebelum kita memulai suatu usaha apapun. Melalui studi ini kita bisa menilai apakah ide bisnis tersebut realistis, menguntungkan, dan bisa bertahan dalam jangka panjang atau enggak. Dengan perencanaan yang matang dan analisis yang tepat, kita dapat mengurangi risiko serta meningkatkan peluang kesuksesan bisnis di masa depan. Oke okay, guys, thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.